dikhususkan untuk remaja hingga dewasa. Sebelum dilanjut, like jika kalian suka dengan videonya, dan juga subscribe, serta nyalakan loncengnya untuk mendukung channel ini. Selamat datang di channel Pinter Parkir bersama gue, Audi Satrio. Ya, ini adalah konten ngosan, ngobrol santai. Ya, di ngosan kali ini gue akan coba bagikan 5 tips untuk memulai mengkoleksi action figure. Nah, kelima tips ini gue dapatkan dari pengalaman gue sendiri, terus ada juga dari teman-teman gue juga, atau di sekitar gue. Dan ada juga dari pengalaman berita atau laporan di internet yang juga mengkoleksi action figure. Kelima tips ini juga berhubungan satu sama lainnya. Jadi yuk langsung aja kita coba cek tips nomor 1 dari gua. Nah, tips pertama itu adalah harga. Wah, siapa sih yang nggak ngeliat harga ketika pertama kali mau beli action figure? Ya nggak sih? Kalau naluri kita sebagai manusia biasa nih, ya manusia biasa. Ya kan, kalau misalnya kita pertama kali ngeliat barang nih ya, pasti langsung refleksnya, kalau yang budgetnya juga pas-pasan, yang rata-rata ya semua orang seperti itu. Kayak gue juga pas ngeliat langsung, wow, harganya segini, mahalan nih, 1 juta misalnya. Kalau misalnya pas lihat, wah 10.000, beli langsung, ya nggak sih? Jadi harga ini juga disesuaikan dengan kebutuhan kalian masing-masing. Soalnya ini kan juga kalau action figure adalah hobi ya. Hobi itu adalah kebutuhan tersier. Jadi kebutuhan tersier itu yang paling ujung banget. Ini terakhir banget deh pokoknya ini. Jadi dikondisikan dengan semaksimal mungkin ya. Karena ini harganya kan juga ada beberapa yang ya mungkin patut diperhitungkan ya. Nah, salah satu siasat mengkondisikannya adalah kalian bisa coba dengan sistem PO atau pre-order. Nah, biasanya di situ tuh sistem pre-order itu kita bisa dapat harga barang yang kurang lebih relatif lebih murah dibandingkan nanti harga ready-nya di pasaran gitu. Misalnya ini ya, Ultraman 7 ini di harga PO-nya misalkan 500.000. Nah, tapi nanti harga ready di pasarannya 600.000. Nah, jadi mendingan kita PO aja dulu. Jadi kita untung 100.000 tuh. Nah, tapi kalau kita PO, kita harus sabar nunggu barangnya. Jadi nggak langsung dapet saat itu juga. Jadi mungkin bisa 3 bulan ke depan, 4 bulan ke depan, atau nggak mungkin parahnya lagi ya bisa setahun gitu misalnya. Kalau barangnya emang lama banget PO-nya. Tapi nggak semua harga yang di pasaran itu nanti naik ya. Bisa juga nanti turun juga. Tapi tergantung barangnya sih. Rata-rata sih kalau misalnya ready itu bakal naik dulu sedikit sih. Oke. Nah, bisa juga dengan cari barang second. Nah, kalau misalnya barang second itu misalnya si Ultraman 7 ini ya, di ready-nya tadi kan 600.000. Kalau misalnya di second bisa jadi balik lagi ke 500.000. Tapi orangnya jual dengan kondisi yang sudah bekas tangan orang lain. Dan kita nggak tahu kelengkapannya gitu. Misalnya ada yang mungkin nanti ada yang baret-baret, lecet gitu. Nanti mungkin kita tanya lebih jelas lagi barangnya seperti apa ke penjualnya gitu. Atau mungkin bisa aja kayak aksesorisnya hilang gitu misalnya. Ada beberapa yang hilang. Cuman ya kalau misalnya kita bisa dapat barangnya lebih murah ya kenapa enggak gitu. Dan gue sendiri pun termasuk yang membeli barang second juga sih. Kalau misalnya gue lihat, oh minusnya nggak seberapa dibandingin harga yang turun jauh gitu, ya udah silakan. Atau nggak misalnya kayak ada beberapa yang oh boxnya hancur gitu, langsung nggak apa-apa, boxnya doang, toh kita juga panjang mainannya kan, bukan boxnya. Jadi ya nggak masalah kalau gue ya pribadi. Kalau misalnya barang yang muncul di pasaran itu ready-nya sesuai dengan kebutuhan kantong kalian, ya langsung aja gaspol bro. Tips nomor 2 yaitu adalah keadaan barangnya. Nah, tips yang nomor 2 ini juga berhubungan dengan tips nomor 1 yaitu harga. Jadi keadaan barang ini seperti yang tadi juga gue udah bahas adalah misalnya barang baru atau barang second atau bisa juga barang request atau KW gitu loh disebutnya. Jadi usahakan sebelum membeli itu kalian riset dulu barangnya gitu. Misalnya Ultraman gitu. Ultraman ini nanti dapat apa aja sih? Tangannya dapat 4 gitu. Nanti pas dicek juga datang lihat nih, dicek juga nih 4 nggak dapatnya. Atau enggak misalnya pas si orang yang jual itu oh cuma dapat 3 tangan kan, ya harusnya harganya bisa lebih turun dong. Soalnya kan ada aksesoris yang hilang gitu. Terus juga kalau misalnya barang request atau KW ya biasanya sih harga di pasarannya lebih miring. Cuman kualitas yang kita dapat itu ya sesuai dengan harganya juga dong. Quality controlnya biasanya ya catnya agak-agak miss, terus tangannya letoy, atau enggak misalnya aksesoris yang kita dapat nggak lengkap gitu ya, itu biasa karena itu barang KW. Contohnya di sini ada 2 figur Ultraman, yang satu besar banget ini dari Dimension Studios Ultraman Suit 7, yang ini dari Figurize Ultraman Suit 7 juga, dan kedua figur ini mempunyai harga yang berbeda. Yang lebih besar ini lebih detail, lebih banyak aksesorisnya, catnya juga lebih mantep lah, warnanya chrome gitu, lebih mahal. Ini sekitar hampir 3 jutaan. Kalau yang ini Figurize ini kurang lebih 500.000. Nah, kalian sesuaikan dengan budget kalian gitu. Misalnya mampunya yang 500.000 ya sikat aja. Tapi kalau misalnya kalian mau coba yang ini, nabung dulu silakan. Atau enggak kayak gue misalnya mau beli yang besar ini, waduh maunya cepet-cepet nih, nggak mau nabung. Ya gue jual beberapa figur gue yang di sini gitu demi dapetin yang ini. Ini di samping gue ada Grimlock nih, BMB LS05 ya dari Black Mamba. Gede banget. Ini 30 sentian lebih. Dan di bawah ini ada Ultraman Victory SHF
Nah, kedua figur ini hampir memiliki harga yang sama. Nah, loh. Jadi, kalian riset dulu aja gitu. Yang besar ini memang besar banget dan aksesorisnya kita dapat ini senjatanya dan ada senjata satu lagi terus bisa berubah jadi dinosaurus. Kalau yang si Ultraman Victory ini kita dapat banyak, ada tangan-tangannya penggantinya segala macam, terus posenya bisa lebih leluasa ya karena ini SH Figuarts Ultraman, terus dapat senjata juga beberapa dan ini ukurannya lebih kecil gitu. Nah, ini balik lagi ke kebutuhan kalian gitu. Nanti misalnya kalian mau beli yang gede, bisa nggak disimpannya gitu, ada tempatnya nggak gitu. Kalau misalnya emang nggak ada dan budgetnya kurang lebih mirip, ya ambil yang ini aja yang kecil, bisa ditaruh dimanapun gitu, lebih compact juga. Kalau misalnya ada tempatnya untuk nyimpan, baru deh sikat yang ini. Nah, terus ada juga contoh kasusnya adalah statue, ini dia nih. Jadi patung tanpa artikulasi, ini dari Mezco, ini dari seri Breaking Bad film. Ini patung aja seperti ini termasuk kalau kalian yang mengagumi detail tanpa patahan-patahan artikulasi seperti ini gitu. Misalnya si Ultraman ini kan ada join-joinnya di kakinya, di pahanya, tuh kan kelihatan banget gitu. Kalau mau langsung nikmatin ya beli yang ini aja statue gitu. Gue sendiri juga ada kasus temen gue, itu dia berhenti ngoleksi figur yang punya artikulasi. Pas gue tanya kenapa, karena kata dia gue nggak jago pose gitu. Jadi udahlah, gue beli patung aja. Pas datang langsung ke pose, nggak repot. Oh ya udah silakan gitu. Nah itu kan preferensi orang masing-masing berbeda gitu. Nah tips ketiga adalah penyimpanan. Nah itu dia nih. Kalau yang pertama kan tadi harga udah, terus barangnya kita udah dapet ya. Terus ceritanya barangnya udah sampai ke rumah nih, boom gitu. Nah kalau udah nyampe, disimpennya dong di mana gitu. Nah dulu gue juga termasuk orang yang kurang paham awal-awal main action figure. Ini gue letakkan aja di atas meja gitu, di atas meja kerja atau di meja belajar gue gitu. Nah terus itu mulailah kayak misalnya kena debu gitu, terus ada yang kesenggol orang, jatuh. Nah itu masih lebih mending ya jatuh doang. Ini ada yang udah jatuh, terus partnya hilang. Ada yang udah hilang yang nggak tahu kemana, kesapu gitu. Aduh gila itu nyesek banget deh. Dan gitu ada juga yang jatuh, patah, aduh. Nah di situ gue mulai sadar tuh pentingnya penyimpanan gitu. Ya pastinya kan kita mau kan figur kita ini akan ada di tangan kita selama-lamanya dalam kondisi prima. Jadi kalian mulai pasang strategi untuk beli yang umumnya ya, lemari kabinet seperti yang di samping gue ini nih. Jadi kabinet kaca dari atas ke bawah gitu. Ini figur kita bisa kelihatan nih dari luar enaknya. Dari sisi-sisi manapun juga kaca semua kan soalnya tembus pandang. Habis itu kita bisa pasang LED juga gitu, jadi enak juga dilihat. Udah gitu nih kalau misalnya udah dimasukin ke dalam lemari kaca ini, mudah-mudahan insya Allah nih tahan lama banget. Dan emang gue juga ngerasa banget sih debunya tuh jadi sedikit banget yang masuk, hampir nggak ada malah. Biasanya dulu kalau misalnya ditaruh meja doang gue bisa bersihinnya seminggu sekali gitu. Ini mah kalau udah ditaruh sini, wah paling bisa beberapa bulan sekali lah gitu. Debunya hampir nggak ada gitu di dalamnya. Dan juga lebih aman juga, nggak senggol-senggol, nggak ada yang hilang parts-partsnya. Kita masukin aja semuanya di sini, plok gitu, udah deh. Nah tapi emang kan lemari kabinet ini harganya relatif mahal ya, kurang lebih 1 jutaan ke atas. Ada juga yang ke bawah sih, cuman nggak tahu kualitasnya seperti apa. Nah bagi kalian yang belum punya budget sebesar itu, kayak gue juga dulu kayak gitu kok. Ini ada solusi, yaitu menggunakan acrylic box seperti ini dong. Nah ini acrylic box yang gue punya ini kurang lebih tingginya 30 cm ke atas sedikit. Ini Hot Toys bisa masuk satu. Jadi ini juga bisa dibongkar pasang. Ini bisa dicoplok nih atasnya tuh. Jadi tinggal dimasukin lagi. Ini debu nih hampir nggak masuk juga, lumayan menghalang debu dan bisa dipajang seperti ini. Modelannya ada dua nih, ada yang ke atas seperti ini 30 cm-nya, ada yang ke samping gitu. Jadi kita bisa jejer banyak gitu. Ini relatif murah, di toko-toko online udah banyak, harganya harusnya di bawah 200 ribuan ya. Dan juga ini gampang proses perawatannya, kita tinggal lap-lap aja, paling bisa dibuka sedikit, keluarin secara berkala kurang lebih 2 bulan lah, 3 bulan. Itu debunya ada yang masuk-masuk sedikit aja, paling kita tinggal bersihin lagi, pasang lagi figurnya, dipajang deh. Ini juga aman ya. Dan ini akrilik ya, tenang aja sih nggak bakal pecah. Cuman kelemahannya adalah kalau akrilik ini baret-baret gitu, ada baret-baretnya ini susah hilang, jadi ya wassalam lah baret-baret. Terus juga ketika peletakan action figurnya usahakan jangan kena sinar matahari langsung. Gue sendiri punya pengalaman kena sinar matahari nih, misalnya si Superman gue ini SHF, Superman Injustice. Ini kaki kanannya agak luntur nih warna merahnya, aduh sayang banget. Jadi dulu gue taruhnya emang udah nggak pakai akrilik atau nggak pakai penyimpanan, di luar gitu aja dan kena sinar matahari. Biarpun sinar mataharinya nggak langsung loh, pantulan gitu dari tembok, di bagian kaki kanannya doang kenanya. Agak belang gitu deh warnanya, aduh. Terus dulu gue juga pernah punya Knight Survive ya, itu gue juga punya dulu, birunya luntur sebelah kanannya doang. Dulu ditaruhnya cuman di luar juga barang Superman ini, ya ampun. Jadi ya barangnya udah nggak ada, udah gue lepas. Sayang banget itu, padahal bagus banget. Jadi usahakan jangan sampai kena sinar matahari langsung ya. Nah sekarang tips yang keempat adalah perawatan. Tadi yang pertama kan harga udah nih, terus barangnya juga yang kedua kita udah beli.
Dan yang ketiga, barangnya juga kita sudah simpan dengan baik. Dan yang keempat adalah kita rawat dong. Nah, biasanya kan suka masih ada debu-debu sedikit tuh nempel di action figure kita, kecil-kecil banget, hampir nggak kelihatan kasat mata sih. Cuman kalau misalnya kita deketin, wah ada debu. Nah, itu biasanya juga ada beberapa kasus ekstrim yang gue pernah ngalamin juga, teman-teman gue juga ada yang pernah ngalamin juga. Ada jamur gitu, pernah nggak sih kalian di mainannya tuh kayak ada coklat-coklat gitu yang harus bisa dikletek pakai kuku sih sebenarnya. Cuman tuh ngeri banget. Temen gue ada yang jamurnya nempel di Hot Toys Batman-nya, di hidungnya, terus dikletek sedikit, catnya ikut ngeletek. Ya ampun. Jadi jangan sampai terbentuk jamur atau debu-debu yang terlalu nempel gitu. Kalau debu yang udah pernah nempel banget, itu gue juga pernah, debunya pekat banget. Pas kita bersihin tuh nggak bisa coplok tuh debunya. Terus nempel di catnya gitu, catnya kayak jadi lembab gitu kan. Aduh, itu udah susah banget deh kalau udah kayak gitu. Kita harus dikit-dikit pakai tangan. Nah, kalau untuk bersihin debu ini, gue biasanya yang pertama gue pakai ini sih dari dulu. Kalian cari yang ujungnya lembut aja, atau enggak bisa pakai kuas-kuas yang make up gitu misalnya. Itu lembut banget ya. Cuman agak susah bersihinnya. Pelan-pelan aja emang. Ini juga gue pakai ini juga pelan-pelan aja nih kuas. Dan ini gue modif sendiri ya. Ini jadi double gini. Jadi biar sekali sapu langsung dua nih, sep gitu. Nah, terus ada juga bisa pakai ini nih, semacam kemoceng gitu, tapi dia dari kain-kain gitu ya, urak-urakan gini. Di toko-toko online juga udah banyak kok. Cari aja pembersih debu gitu misalnya, langsung plok hilang nih. Terus bisa langsung masuk ke sisi-sisi mainannya, bisa di bagian keteknya dimasukin serp karena ini bulunya lumayan tebel nih kayak. Nah, tuh dia tuh, nih dari sampingnya. Tuh, jadi bisa langsung dimasukin aja ke mainan zrok gitu. Ini langsung keangkat semua debu-debunya. Nah, yang terakhir misalnya kalian nggak mau ngerusak catnya gitu, atau misalnya kalian kurang hati-hati bersihin pakai alat-alat seperti ini, bisa pakai ini nih, pipet yang bisa untuk bersihin keyboard atau layar-layar komputer lah. Orang-orang komputer biasanya tahu nih. Di toko-toko online juga banyak nih, juga murah nih, paling harganya 5.000 10.000-an lah ini untuk nyemprot angin. Cuman ini lumayan pegel ya pakai ini. Nah, kita sampai ke tips terakhir yang kelima, yaitu adalah investasi atau putar duit. Nah, jadi yang pertama tadi harga udah, terus barang incerannya udah kita dapat, udah sampai ke rumah, lalu kita simpan dengan baik sudah, dan dirawat juga, keempat sudah. Nah, yang kelima ini kita coba investasi atau putar duit. Nah, sebenarnya ini balik lagi ke tujuan kalian masing-masing sih. Kalian memulai hobi ini untuk apa gitu? Kalau misalnya kalian suka dengan figurnya kah? Kalian suka dengan desainernya kah? Kalian suka dengan filmnya kah atau presentasinya? Atau yang terakhir ini kalian mau coba cari untung? Gue sendiri mau coba sambil nyelam minum air gitu. Tapi gue juga nggak harus dipaksain banget. Oh, ini harus untung banget nih gitu. Karena biar bagaimanapun ini hobi gitu. Jadi mungkin kalau misalnya ada kalanya kita rugi gitu ya. Tapi gimana ya, kita nggak nganggap itu rugi sih, karena kita menikmati ini gitu. Kecuali kalau emang kalian tujuannya mau dagang. Nah, ini juga biasanya tahap akhir dari koleksi action figure ini ya, cuma ada dua. Yang pertama adalah kita simpan selama-lamanya gitu. Jadi kalian emang suka banget nih sama figurnya, jadi kita simpan aja, nggak bakal gue jual. Dan yang terakhir adalah kita lepas figurnya. Nah, di lepasnya ini juga macam-macam. Bisa misalnya dijual yang paling umum, terus bisa juga barter sama orang, atau mungkin dilepas itu kan dalam artian tidak ada di genggaman tangan kita lagi ya, bisa jadi hilang gitu. Jangan sampai ya, jangan sampai. Nah, kalau yang mau coba jual ini sebenarnya kalian juga harus pinter-pinter baca pasar gitu. Nah, gue sendiri juga rata-rata sih orang juga yang main di action figure ini pasti sambil baca pasar juga kok. Ini kita juga lumayan juga ya menguras dompet gitu loh. Jadi kita harus pasang strategi juga. Nah, terus ada contoh ekstrim juga nih. Ini dia nih, sampai sekarang masih gue simpen. SHF Agito Shinkocho Seiho Sadis, nih asli ya bro. Ini ada stiker bandenya, bandai Indonesia, dan ini belum ada SNI dong. 2000 berapa nih? Nah, ini gue dapet dulu tahun 2016 ya di angka 400.000. Bayangin. 400.000, dan kalau kalian mau tahu harganya sekarang, coba search aja sendiri di toko-toko online. SHF Agito SS. Emang dulu pasarannya kurang lebih segitu sih. Nah, ini juga waktu itu gue belinya, gue lupa antara gue menang lelang atau emang barang second gue beli. Ini juga orangnya waktu itu jual agak murah karena di bagian punggungnya ini sedikit, kelihatan nggak ya di kamera? Jadi yang punggung sebelah kirinya itu catnya basah sedikit gitu, kayak mungkin finishingnya dari pabriknya luntur apa gimana gitu. Cuma ya pada saat itu gue juga mikir kayak, lah kita kan majang action figurnya kan pasti ngadep depan dong, foto-foto juga ngadep depan. Oh ya, dan juga pada saat itu 2016 ini belum ada request atau KW-nya. Kalau sekarang ini udah mulai banyak ya KW-nya, hati-hati. Dan harga KW-nya itu sama loh, kurang lebih kayak yang harga gue beli ini 400.000. Itu ada yang jual 400, ada yang jual 200, variatif sih sebenarnya. Cuman ini bisa dipastikan asli karena ini masih belum ada request-nya, dan ini build quality-nya rapi banget, bisa dilihat. Ada stiker-stiker badannya juga, jadi oke gue.
Nah, itu tadi contoh kasus yang harganya naik. Ada juga yang contoh kasus harganya turun, dan banyak juga. Jadi sebenarnya hoki-hokian aja sih. Misalnya contohnya kalau misalnya model kit nih seperti Ibures Ultra 7 Suit ya. Ini rata-rata kalau yang model kit abis dirakit itu turun harganya, karena nilainya itu emang pas kita ngerakitnya gitu. Terus misalnya beberapa figur lain gitu, kayak misalnya ini third party Transformer ya, mungkin agak turun sedikit dibandingin pas gue dapat harga PO-nya gitu. Cuman ya emang seperti itu gitu, jadi nggak semuanya naik. Hoki-hokian lah sebenarnya. Ada yang tiba-tiba nanti di pasar kosong gitu, abis itu tiba-tiba orang pada nyari gitu. Wow, ini kayak Doctor Strange dulu Hot Toys itu harganya naiknya gila-gilaan juga. Batman Hot Toys itu juga sampai sekarang sih, Batman Hot Toys. Ini Ultraman juga, Ultraman SHF ya. Hampir langka banget, di mana-mana tuh susah nyarinya, dan begitu ada harganya tuh udah kayak 1,5 kali lipat dibandingin yang dulu gitu. Jadi misalnya 500 jadi 700, 800 gitu. Wah, susah banget gitu loh. Kayak Ultraman ini kan ada versi lamanya, Ultra X itu turun harganya karena SHF ini secara proporsi dan join lebih oke sih. Biarpun yang Ultra X itu lebih tinggi, tapi yang ini lebih kokoh gitu. Jadi emang yang lebih baru biasanya lebih dicari biasanya. Tapi ada juga kok yang nyari yang lama-lama, gue juga termasuk masih cari-cari yang vintage juga gitu. Ya, kurang lebih seperti itu 5 tips dari gue untuk memulai koleksi action figure. Kalau mungkin kalian ada tambahan atau koreksi, gue mohon maaf dulu sebelumnya. Bisa tolong komen di bawah. Thank you banget udah bantu. Terima kasih sebelumnya sudah parkir di konten ini. Gue Audi Satrio. Ini channel Pinter Parkir. Ciao.